Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Sir di sini pada pertemuan daring kita keempat. Pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah struktur kalimat yang sangat sering dipakai dalam bahasa Inggris. Kita akan mengambil salah satu bentuk tenses yang sering digunakan dalam penggunaan bahasa Inggris. Oke, baik. Tenses apakah itu? Kita hari ini akan membahas tentang penggunaan simple present tense. Oh ya, hari ini pada pertemuan keempat ini, Sir hanya akan menjelaskan secara singkat. Nanti kalian akan mempelajari tentang simple present ini lebih mendetail pada pertemuan selanjutnya atau pada video-video selanjutnya. Baik, simple present tense. Nah, simple present tense itu apa? Simple present tense sesuai dengan namanya, ada tense di situ. Tense artinya bentuk waktu. Lalu apa maksud dari bentuk waktu itu? Nah, inilah yang membedakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kita tidak mengenal dengan sistem waktu ya. Tapi dalam bahasa Inggris, setiap kalimat yang disusun harus ada ciri kata atau ciri kalimat yang menunjukkan waktu terjadinya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, cukup kita tambahkan saja waktunya di belakang. Misalnya, saya pergi ke sekolah kemarin, cukup kita tambahkan kata kemarin. Dalam bahasa Inggris, tidak hanya menambahkan keterangan waktu saja, tapi juga dalam kalimat tersebut harus ada struktur yang menunjukkan bentuk waktu. Dalam hal ini adalah kata kerja, gitu ya. Baik. Nah, langsung saja, apa fungsi dari simple present tense itu? Simple present tense itu fungsinya adalah untuk menunjukkan kalimat yang peristiwa atau aktivitas kegiatannya terjadinya berulang-ulang. Jadi tidak hanya sekali saja, berulang terus, rutinitas, menjadi kebiasaan berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Misalnya, coba kalian sebutkan apa sih kegiatan yang kalian lakukan setiap hari atau yang kalian lakukan berulang-ulang? Makan misalnya, saya makan nasi setiap hari, ya, berulang kan? Hari ini makan, besok makan, kemarin makan terus. Tuh, kemudian apa lagi? Pergi sekolah, itu rutin. Tidur, artinya kegiatan yang terus berulang menjadi rutinitas, kebiasaan, maka itu kita menggunakan simple present dalam penyusunan kalimatnya, gitu ya. Oke, nah, lihat contoh dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia maksud saya. Dalam bentuk bahasa Indonesia, misalnya kalimat yang pertama, Lisa memasak nasi setiap pagi. Artinya setiap pagi Lisa masak nasi, gitu ya. Kemudian Andre membaca buku setiap malam. Kami belajar bahasa Inggris setiap Senin. Ada pengulangan waktu di situ. Ya, oke ya. Kalian lihat di situ di ujung kalimat itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterangan waktu. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai kata keterangan waktu juga, adverb of time. Oke, dalam bahasa Inggris bagaimana nanti jadinya? Lisa cooks rice every morning. Lisa memasak nasi setiap pagi. Andre reads a book every morning. Andre membaca buku setiap pagi. We learn English every Sunday. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Itu ya. Nah, jadi dia di sini ada pengulangan di sini. Lihat. Lihat pada kata cooks, reads, learn, itu kata kerja. Lisa, Andre, we itu adalah subjek. Nah, subjek ini kita sudah pelajari pada video daring kita pada pertemuan kedua, itu tentang pronoun ya. Jadi pronoun itu seperti apa fungsinya? Untuk sebagai pengganti ya, sebagai subjek gitu. Oke, kemudian objeknya apa di sini? Ada rice, ada a book, ada English. Nah, yang di ujung adalah keterangan waktu. Lalu bagaimana kalau kita mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang berbentuk simple present? Kita tentunya harus memperhatikan struktur atau bagian-bagian kalimatnya, gitu ya. Nah, ada subject, ada verb one, ada object, ada adverb. Nah, adverb ini bisa adverb of time gitu ya. Jadi adverb itu maksudnya keterangan gitu ya. Oke. Subject, verb one, dan object. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita lihat contohnya. I watch TV every night.
You play football every week. They eat pempek every day. We learn English. He sells vegetables in the market. She calls her mother every month. Nah, itu semuanya bentuk kalimat simple present. Dari mana kamu tahu itu simple present? Karena di sana ada pengulangan kegiatan. Dari mana tahu ada pengulangan kegiatan? Ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada waktu itu. Dan juga dari strukturnya. Lihat apa strukturnya? Kata kerjanya semuanya berbentuk kata kerja pertama. Lihat ada watch, ada play, ada eat, ada learn, ada sells, ada calls. Watch artinya menonton, play bermain, eat makan, kemudian learn belajar, sells menjual, calls menelpon. Nah, itu ya. Perhatikan, nah ini ada catatan sedikit ya. Ada catatan, lihat yang di bawah, bandingkan dengan kalimat yang ada di atasnya. Kalimat yang di atas tidak ada penambahan S di belakangnya. Sedangkan kalimat yang ada di bawah itu ada S di belakangnya. Di belakang apa? Di belakang kata kerja. Kenapa itu? Nah, inilah yang membedakannya. Kalau subjeknya are, you, they, we atau jamak, maka kata kerjanya tidak diikuti S. Lihat, watch diikuti S tidak? Tidak. Play diikuti S? Tidak. Kemudian eat, apakah ada S? Tidak. Learn juga tidak. Kenapa? Karena subjeknya I, you, they, we atau jamak. Jamak di sini lebih dari satu. Tidak ada penambahan S atau ES. Tetapi kalau dia subjeknya he, she, it, maka setelah kata kerja ditambahkan S atau ES. Lihat, sell menjual karena subjeknya he menjadi he sells. Calls menjadi ada S di belakangnya karena subjeknya adalah she. Begitu pula dengan it, ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Lihat. Juga nama orang. Nama orang kalau dia tunggal atau satu, maka dia pakai S tetap. Budi plays badminton. Tapi kalau nama orangnya dua atau lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya, maka kata kerja tidak ada S. Karena dihitung apa kata saya tadi? Jamak. Budi and Alan play badminton. Bedakan ya. Lihat dua kalimat yang ada di bawah itu. Oke. Baik anak-anak sekalian, tadi itu sepintas saja mengenai materi simple present, tidak banyak pada video kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya, karena materi simple present ini akan begitu luas. Simple present nanti akan ada pembagian negatif, positif, interrogatif, kemudian nominal and verbal sentence, kemudian juga nanti ada turunan dari simple present, ada saudara simple present, ada present continuous, ada present perfect, dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup waktu kita untuk dalam satu video ini, nanti akan kita lanjutkan pada video yang lain. Tetap terus pantau, saksikan terus video pembelajaran bahasa Inggris melalui YouTube. Dan akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.